Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malaya. Baik, selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di acara Podcast Sukabawa. Masih bersama dengan saya Samuel Marbun. Kita akan bersama-sama berbincang tentang firman Tuhan dan sharing tentang apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan tentunya bukan hanya akan menjadi inspirasi bagi kita semua, tapi tentunya akan menjadi berkat juga bagi kita semua. Nah, untuk itu saya kembali tidak sendirian dan kembali bersama dengan rekan saya itu PDM Dwi Kurniawan. Oke, shalom, halo, selamat siang Mas. Halo bro, sehat ya? Sehat. Oke nih Mas, setelah minggu lalu ya tepatnya kita sudah berbincang ya tentang satu tokoh yaitu Othniel yang merupakan hakim pertama ya di masa hakim-hakim atau bangsa Israel pasca kematian Yosua gitu ya. Jadi kalau kita flashback sedikit bahwa Othniel ini adalah seorang yang sangat sederhana, seorang yang mungkin kecil, tapi karena dia punya iman dan kemudian Roh Tuhan pun berkuasa atas kehidupannya, sehingga ya Tuhan memakai dia menjadi seorang yang pertama nih ya untuk kemudian dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel gitu ya. Nah, kita akan kembali melanjutkan nih Mas tentang topik Othniel ini. Tentunya ya sekalipun sekali lagi ya ini di Alkitab hanya beberapa ayat saja mencatat tentang Othniel, tapi ada begitu banyak pelajaran gitu ya. Nah, mungkin khususnya hari ini kita akan lebih detail atau lebih jelas membahas tentang sebuah hal yang mungkin lumayan cukup hot juga ya hari ini ya. Bicara tentang kasih dan keadilan Tuhan gitu ya. Karena mungkin kita melihat gambar sedikit gitu ya, hakim-hakim ini tentunya adalah kisah tentang jatuh bangunnya bangsa Israel. Itu pertama, kemudian ya boleh dikatakan kebobrokan juga bangsa Israel. Bahkan bicara tentang hakim pun kita akan melihat bahwa semakin kesana semakin justru hakim ini pun menceritakan tentang kebobrokan dia gitu, dan itu menggambarkan juga itu bagaimana memang ya itulah identitas bangsa Israel pada waktu itu gitu ya. Ya saya teringat akhirnya mungkin satu tokoh Simpson sudah kita bahas juga, seseorang yang dikuasai hawa nafsunya gitu ya. Gideon seorang yang meragukan Tuhan gitu, bahkan di akhir hidupnya pun dia melakukan apa yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan gitu. Nah, kita akan belajar gitu. Nah, ya akhirnya ya kembali lagi bangsa Israel dia jatuh bangun, dan kemudian itu tadi sepanjang kisah hakim-hakim ini Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain untuk kemudian Israel ya boleh dikatakan ditindas lah gitu ya, dihukum. Nah, ini konsepnya gimana sih Mas? Nah, karena kecenderungannya gini gitu ya, kalau kita melihat tentang kasih Tuhan ya, cenderungnya ada orang-orang gitu ya, atau ada mungkin ya berbagai orang itu beberapa orang yang menganggap karena Tuhan itu kasih ya udah gitu, nggak boleh lah ada yang namanya dihukum lah segala macam pendisiplinan itu, karena Tuhan adalah kasih gitu ya. Tapi kalau sisi lain juga gitu, kalau bicara tentang sepertinya Tuhan menghukum, sepertinya Tuhan menindas bangsa, sepertinya sih seolah-olah tanda petik Tuhan tuh kayak kejam gitu. Nah, mungkin secara mendasar gimana sih Mas konsep tentang kasih dan keadilan Tuhan kalau kita berkaca dari kisah bangsa Israel ini ya, mereka dihukum tapi kemudian mereka bertobat ya diampuni Tuhan gitu, kira-kira seperti apa Mas? Saya melihat bahwa ketika kita berbicara tentang kasih dan keadilan Tuhan itu ya memang jati dirinya Tuhan ya, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari Tuhan. Jadi nggak bisa kita hanya melihat Tuhan sebagai pribadi yang penuh dengan kasih, kemudian kita meniadakan keadilannya. Kita nggak hanya bisa melihat bahwa Dia Allah yang begitu adil, tetapi kemudian meniadakan kasihnya. Jadi kasih dan keadilan Allah itu seperti rel kereta api yang sama tinggi, sama panjang gitu ya. Enggak satu lurus satu bengkok, enggak. Dia akan selalu sejajar dan dia akan konsisten gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat kasih Tuhan ya, bangsa Israel itu menjadi gambaran yang luar biasa lah gitu. Bagaimana setiap kali mereka melakukan kesalahan dan mereka bertobat, selalu ada kasih Allah. Tetapi ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian mereka menolak teguran, menolak nasihat, maka ya Tuhan perlu melakukan didikan yang terukur gitu ya, yang akurat dan terukur buat mereka supaya mereka bertobat. Sama lah saya ini punya anak juga, tidak selalu harus kasih itu yang membelai, kasih itu yang menyediakan
memberikan apa yang Dia mau gitu ya. Ada momen-momen kasih saya itu dalam bentuk mungkin nasihat, bahkan kadang mungkin dalam bentuk didikan yang dalam tanda kutip mungkin keras gitu ya. Tetapi itu bukan karena saya jahat, tetapi justru karena kasih gitu. Ya, jadi kata kuncinya tadi sudah jelas ya, Sobat Maestro, bahwa dua hal ini tuh beriringan ya. Iya. Kita nggak bisa terlalu berat di kasih atau terlalu berat di keadilan gitu. Bahkan ya mungkin jangan sampai ekstrim gitu ya. Itu tadi karena beranggapan gitu Tuhan itu ya kasih, Tuhan itu menyayangi. Sekalipun ya kita sepakat bahwa bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan, disayang Tuhan. Ya, apa kabar juga tadi Mas Dwi sampaikan contoh kepada anak gitu. Kalau anak itu kita supply terus, kita manjain segala macam, yang ada ya boleh dikatakan mereka tidak akan merasakan yang namanya sebuah growing lah gitu. Kadang-kadang kan pertumbuhan tuh kan dari hal-hal yang menyakitkan gitu, tekanan. Nah itu ya. Nah dalam hal ini sekali lagi ya, kalau kembali kepada bangsa Israel gitu ya, memang ya heran juga gitu, mereka akhirnya jatuh bangun dan kemudian mereka akhirnya ya harus diserahkan lah oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain gitu ya, untuk kemudian ya mereka akhirnya dalam perjalanan mereka kemudian bertobat kembali kepada Tuhan dan kemudian Tuhan ampuni lagi gitu. Nah itu kan jelas banget gitu Mas, sepanjang hakim-hakim ini ya, pola-polanya tuh maksudnya seperti itu perjalanannya gitu ya. Ya kembali lagi itu, bahkan ya mungkin ini menjadi sebuah menjadi sebuah gambaran betapa fragile-nya kita orang-orang kita sebagai manusia juga hari ini gitu ya. Kita nggak bisa lah boleh dikatakan dengan kekuatan kita. Kita butuh betul-betul kasih Tuhan dan butuh penyerahan diri kepada Tuhan. Nah mungkin kita masuk mungkin Mas ke zaman ini ya. Itu di zaman dulu. Nah mungkin menurut Mas Dwi kira-kira hal itu masih terjadi nggak Mas di masa kini gitu ya, kalau kita melihat gitu ya sesuatu atau misalnya bicara keadilan Tuhan tuh apakah masih berlaku nggak sampai dengan hari ini ya, seorang itu menderita, seorang itu kemudian mengalami hal yang tidak baik itu karena dosa, atau mungkin konsepnya seperti apa Mas kalau di masa kini ya, kalau kita bicara mungkin perjanjian baru lah boleh dikatakan gitu Mas. Saya pikir keadilan dan kasih Tuhan tetap berlaku mau sampai kapanpun gitu ya. Jadi konsekuensi logis dari sebuah kesalahan itu ya penderitaan gitu ya. Saya ini orang yang suka minum kopi dan malas minum air putih gitu ya. Itu dari zaman SD sampai, dan itu berlangsung sampai kemudian saya dewasa. Ya akibatnya batu ginjal lah gitu ya. Itulah konsekuensi logis ya. Nggak bisa marah juga gitu ya. Penderitaan yang terjadi yang harus saya alami karena kesalahan atau keteledoran, kebodohan saya sendiri gitu. Dan apakah kemudian saya bilang Tuhan jahat? Ya nggak masuk akal juga gitu. Jadi ya apakah keadilan Tuhan masih berlaku? Masih berlaku. Pada momen-momen tertentu kita kadang melakukan kesalahan dan kadang Tuhan juga mengingatkan kita berulang kali lewat banyak hal, entah lewat khotbah, entah mungkin lewat istri kita, lewat teman kita, lewat anak kita. Tetapi ketika kita bebal ya mungkin Tuhan bisa pakai sesuatu juga untuk kemudian mendidik kita. Tetapi apakah kemudian kalau kita menderita pasti karena kesalahan atau dosa? Ya itu hal yang lain lagi gitu ya. Konsekuensi logis dari sebuah dosa adalah penderitaan. Tetapi apakah penderitaan itu pasti karena dosa? Tidak juga. Banyak juga gitu ya. Banyak kasus lah gitu. Kadang kita berbuat jujur pun ada aja yang nggak suka mah ada aja kan gitu ya. Jadi dan kemudian kita dijauhin, kita dikucilkan, kita berusaha dijatuhkan dan lain sebagainya, kita ditikam, kita diperlakukan dengan tidak adil dan kita menderita. Apakah itu karena dosa? Tidak gitu. Jadi kita perlu memilah antara menderita karena dosa dan menderita bukan karena dosa gitu. Ya, itu menjadi kata kunci ya. Jadi memang betul sekali gitu ya, bahwa memang penderitaan tuh bisa disebabkan atau selalu disebabkan oleh dosa, tapi tidak semua Mas ya. Itu kata kunci. Tidak semua penderitaan itu karena dosa. Bicara kejujuran, kurang baik atau kurang salah gimana ya, kembali ke kisah Ayub. Iya. Betul. Katakan seorang yang benar, tidak pernah melakukan kejahatan, jujur, saleh, berbuat baik, toh hidupnya pun kan Tuhan izinkan juga gitu. Yusuf sama juga Mas, orang yang diurapi Tuhan, orang yang boleh dikatakan
ketika ada godaan dosa Iya. nih, mungkin sebagai pria, sebagai anak muda kan bicara kejatuhan wanita tuh kan menjadi hal yang mungkin lumrah lah gitu ya, maksudnya mudah gitu orang tuh bisa jatuh di sana. Tapi kan Yusuf menjauhi itu. Tapi kan toh sepertinya gitu Mas, Iya. hidupnya tuh kayak apa ya? Susah banget. Ya. Gitu kan, masuk penjara lah, dibuang lah segala macam gitu. Nah ini mungkin meyakinkan buat Sobat Maestro hari ini gitu ya, bahwa memang sekali lagi keadilan Tuhan tuh tetap berlaku dengan hari ini. Itu poinnya ya. Jadi ya kita akhirnya harus belajar untuk tetap menjaga kehidupan kita gitu. Selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Betul. Pilihan di tangan kita, tapi pilihan itu menentukan resikonya apa kan gitu ya. Betul. Nah itu kan, kita melakukan yang benar ya tentunya akan menuai yang baik. Tapi kita melakukan hal yang jahat ada sebuah resiko. Ya. Itu bicara keadilan Tuhan ya sekali lagi. Jadi kita ini kan kita bebas memilih apa yang kita mau lakukan, tapi percayalah kita tidak pernah bisa bebas memilih akibatnya gitu. Nah itu ya. Mulai dari kayak tadi ya, contoh simpel banget ya, minum kopi gitu ya. Ya mungkin one day mungkin ada sesuatu yang mungkin secara akumulasi gitu ya. Kalau kita tidak menyeimbangi misalnya dengan olahraga dan lain sebagainya, itu baru hal yang sederhana ya, apalagi bicara tentang tindakan dosa atau kesalahan atau kejahatan yang kita lakukan gitu. Nah, oke, jadi clear ya Sobat Maestro bahwa bicara keadilan Tuhan, sebagaimana Tuhan mengizinkan itu kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat. Hari ini pun ya keadilan Tuhan tetap berlaku gitu ya kepada orang-orang yang memilih akhirnya untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. So ya Tuhan nggak bisa dipermainkan ya. Tuhan bilang gitu. Jadi itu tadi, sekalipun ya kesabaran Tuhan, saya percaya Tuhan tuh punya sebuah kesabaran gitu ya. Kesabaran Tuhan tanpa batas untuk tetap menantikan kita untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kita kan masuk kepada kasih Tuhan nih Mas ya. Jadi isunya kan mungkin ada juga yang istilahnya itu tadi secara ekstrim menganggap karena kasih Tuhan itu besar, God is love gitu ya. Dia punya kasih yang besar. Jadi mungkin ada orang-orang yang menganggap gitu bahwa ketika Tuhan itu punya kasih yang besar dan kemudian mungkin menyalahgunakan, boleh dikatakan gitu ya, dengan kemudian ya hidup seenaknya lah, atau ya menganggap itu tadi gitu, kasih Tuhan ya udahlah pokoknya gue mau punya Bapa yang baik gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah bagaimana kita menyikapi kasih Tuhan itu Mas di masa kini Mas? Bicara kasih Tuhan besar, ada nggak titik-titik yang kita harus tetap aware dengan hal itu gitu? Ya hari ini kan hari-hari ini bahkan mungkin beberapa tahun belakangan ini kita cukup banyak mendengar berita atau pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan kasih Tuhan gitu ya. Tapi mungkin kita bisa berkaca dari bangsa Israel gitu. Mereka bangsa yang bisa dibilang mereka selalu mengalami kasih Tuhan yang besar. Banyak cerita hebat tentang Tuhan yang mereka alami. Tetapi toh kemudian mereka juga dalam satu titik, bahkan seringkali nggak butuh waktu yang lama bagi mereka setelah mengalami kasih Tuhan, kemudian mereka meninggalkan Tuhan dan melupakan kebaikan Tuhan. Nah hari ini saya pikir kita masih tetap mengalami kasih Tuhan, dan supaya kita tetap aware dengan kasih Tuhan yang kita alami ya, kita memang harus terus membangun hubungan lah dengan Tuhan ya, mengingatkan diri kita. Contoh sederhana, mungkin siapa sih di antara kita yang setiap hari berdoa supaya jantungnya masih tetap berdetak? Adakah di antara kita yang setiap hari selalu berdoa supaya bangun tidur kita masih bisa bernafas, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berbicara? Mungkin jarang banget orang yang berdoa untuk hal-hal itu. Tetapi toh apa yang tidak kita doakan pun Tuhan tetap berikan juga buat kita gitu. Jadi bukankah itu kasih Tuhan yang terlalu besar sebenarnya yang kita harus syukuri gitu. Nah, dengan melihat kasih Tuhan itu, maka ya gunakan setiap bagian hidup kita atau segala sesuatu yang ada dalam hidup kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jangan salah dalam menilai atau memaknai tentang kasih Tuhan itu. Ya, jangan pernah salah menyalahgunakan gitu ya, kembali lagi memaknai gitu. Sementara itu tadi jangankan kita berseru gitu, kadang-kala kita mungkin ya tidak, apa yang tidak kita katakan pun toh Tuhan dengan konsisten ya mengasihi kita, memberikan kehidupan kepada setiap kita. Ya kembali lagi kalau kita tarik ya kisah Israel ini, jatuh dalam dosa tapi kemudian berseru kepada Tuhan, kemudian ia meminta seorang pemimpin, Tuhan kasih. Bahkan ya kembali lagi dikatakan selama 40 tahun mereka mengalami suasana damai kembali lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, saya pengen tanya gini Mas, bicara tentang dosa gitu ya, kesalahan gitu ya. Kalau hari ini mungkin kita
ya kita tidak lepas dari dosa kesalahan. Ada nggak sih kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan menurut Mas Dwi? Ada nggak? Wah, karena kan ya jangan sampai gitu. Itu tadi ya, mungkin masih ada persepsi ketika melakukan, anggaplah misalkan mencuri 1.000, wah cincai lah itu mah, tapi mencuri sekian sepertinya kayak bersalah, wah ini kayaknya nggak diampuni gitu misalkan gitu ya. Nah kira-kira kalau konteks itu Mas, karena kan mungkin kita juga melihat sepanjang perjalanan mereka kan ya tidak taat kepada Tuhan, boleh dikatakan berpaling pada Tuhan, kejahatan yang mungkin ya boleh dikatakan secara nilai itu ya mendukakan hati Tuhan gitu. Tapi toh mereka mengalami ya pengampunan boleh dikatakan. Nah mungkin kalau hari ini Mas Kikil gimana Mas? Ada nggak Kikil dosa atau gimana itu? Kalau kita ngelihat Alkitab hanya mengatakan bahwa dosa yang tidak diampuni itu ketika kita menghujat Roh Kudus, itu aja gitu ya. Tetapi saya pribadi percaya begini, ketika dosa itu dalam kaitannya tindakan gitu. Ya kalau korupsi 1.000 dengan korupsi 1 miliar apa bedanya? Ya dosa tetaplah dosa gitu. Jadi hitam walaupun hanya 1 titik dia akan tetap hitam gitu. Jadi kesalahan sekecil apapun, dosa sekecil apapun dalam, kan sebenarnya kita yang memilah antara dosa dan kebesaran dan dosa kecil itu manusia. Tuhan nggak pernah bilang ini dosa besar, ini dosa kecil, tidak. Dosa tetaplah dosa karena dia persepsi kita aja yang kita sendiri mengkotak-kotakan gitu mengkotak-kotakan dosa besar dan dosa kecil, dosa putih, dosa hitam, mana ada. Dosa tetaplah dosa gitu. Gitu sih. Ya, jadi memang tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa kecil, dosa sin lah istilahnya gitu. Tapi kembali lagi memang yaitu tadi bicara kasih Tuhan, ya bahkan di Yesaya ya, semerah apapun dosa kita, seburuk apapun ya Tuhan sanggup mengampuninya. Selama kita ada kerendahan hati untuk kemudian kita datang kepada Tuhan, minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, mengaku dosa kita. Tapi ya kembali lagi itu bukan menjadi sebuah alat atau istilah option lah istilah. Kalau games tuh ini sebuah fasilitas, gua akan pakai gitu ya. Nah gitu. kayaknya itu juga perlu jadi pemikiran buat kita ya. Saya pribadi selalu percaya begini, kita ini bisa mengukur hati nurani kita masing-masing gitu. Wow. Jadi setiap tindakan kita, setiap bahkan motif kita tahu kok gitu. Maksudnya dari misalnya kan Tuhan Maha Kasih, jadi bikin dosa aja ntar minta ampun. Nah Tuhan kan menilai hati kita gitu ya. Beda dengan kasusnya mungkin memang kita jatuh dalam dosa dan kemudian kita menyadari sepenuhnya kita berdosa, kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni karena Dia adalah Tuhan yang adalah kasih gitu. Tetapi kalau kemudian kita sengaja menjatuhkan diri dengan alasan Tuhan kan Maha Kasih, ya iya betul Tuhan Maha Kasih, dan ketika kita minta ampun mungkin Tuhan memang akan mengampuni, tetapi akan selalu ada konsekuensinya gitu. Karena saya percaya begini, motif kita melakukan sesuatu itu pasti akan jauh lebih diperhitungkan Tuhan dibandingkan apa yang kita lakukan gitu sih. Wow. Ya jadi mungkin itu kata kunci juga ya, pertobatan bangsa Israel menjadi kunci. Maksudnya itu tadi, pertobatan itu lebih daripada persembahan-persembahan ya. Kadang-kadang ini menjadi sebuah hal yang baik juga gitu hari ini, bahwa ya pertobatan yang sungguh-sungguh seperti kayak Daud juga kan benar datang kepada Tuhan, sekalipun mungkin dia merasa bahwa hukumannya mati Mas waktu dia berzina dengan Batseba kan, hukumannya mati kan. Tapi itu tadi kasih karunia Tuhan diberikan karena kasih yang besar, dan akhirnya Daud tetap diperkenan Tuhan. Sekali lagi bukan dengan kekuatannya, tapi kembali lagi bukan menjadi alat untuk kemudian kita jatuh dan kemudian memanfaatkan itu. Nah mungkin ada sedikit nih Mas, saya baca beberapa sumber gitu ya, bahwa boleh dikatakan Othniel bisa menjadi sebuah tipologi gitu ya, tipologi Kristus gitu ya, dimana hal secara sejarah Othniel ini kan keturunan Yehuda. Kita tarik Yesus pun sampai ke nenek moyangnya Daud dari Yehuda gitu ya. Ada sebuah hal yang mengacu kepada jelas gitu bahwa memang di perjanjian lama boleh dikatakan Othniel sebagai penyelamat bangsa Israel ya, tapi kan dalam keterbatasannya gitu ya, sebagai manusia. Tapi kemudian melalui keturunan Daud lahirlah Yesus 2000 tahun lalu, itu penggenapan sang penyelamat, sang juru selamat yang sesungguhnya gitu ya, yang kemudian menjadi penyelamat bagi kita umat manusia di hari ini gitu. Jadi mungkin ini sebuah hal yang menurut saya sih sangat kuat banget gitu, pengajaran dari hakim-hakim secara khusus Othniel gitu, ketika memang diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bahkan menyelamatkan, tapi menjadi sebuah hal yang clear, yang genap ketika Kristus datang.
Oke, menutup sesi ini Mas, kira-kira ada pesan lagi nggak buat Sobat Maestro ya, bicara keadilan Tuhan, kasih Tuhan, atau dari Othniel sendiri? Iya, mungkin secara global saja ya. Kita melihat bahwa kehidupan bangsa Israel ini seringkali dipengaruhi sama pemimpin. Ya. Ketika pemimpin itu hidup takut akan Tuhan, maka bangsa itu hidup takut akan Tuhan. Tetapi ketika pemimpin itu tiada, seringkali kita melihat bahwa mereka jatuh lagi dalam dosa. Ya. Gitu. Jadi buat kita, Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Maestro semua, mari kita menyadari bahwa kita ini orang yang berharga buat keluarga kita, Yes. buat orang-orang di sekitar kita, buat komunitas kita, buat siapapun. So jadilah kita pemimpin, jadilah kita orang yang takut akan Tuhan, yang memberikan nilai-nilai kebenaran, supaya dimanapun kita berada, orang-orang yang bergaul dengan kita itu mereka dipermudah untuk melihat Kristus dalam hidup mereka. Wow, luar biasa ya. Jadi kisah Othniel ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita Bapak Ibu ya, dari apa yang sudah terjadi bangsa Israel, tapi kehadiran Othniel menjadi penyelamat. Tetapi hari ini kita bisa belajar bahwa Ya. kita dimanapun kita berada itu akan mempengaruhi komunitas Betul, sekitar setuju. kita. Jadi jaga hidup kita, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, tetap hidup benar dan jangan pernah kita kemudian melukai hati Tuhan. Ya. Ya baik, demikian sharing kita berkaitan dengan tokoh Othniel ini, dan kita percaya di waktu-waktu ke depan akan ada banyak berkat-berkat yang dibagikan melalui podcast ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.